itu untuk tanaman itu memang ada pupuk-pupuk yang paling dasar, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan juga ada unsur-unsur makro sekundernya, seperti kalsium, dan sebagainya, dan juga unsur mikro. Unsur mikro itu bisa dikatakan pupuk, tapi dalam jumlah yang kecil. Itu ada contohnya silika, ada boron, dan sebagainya. Oh ya, assalamualaikum. Nah ya, warga kebun semua. Di sini kedatangan teman nih. Nama siapa Mas? Pusoro, Mas. Mas Pusoro. Nah, Mas Pusoro ini saya itu sering untuk tanya-tanya tentang pupuk itu ke tempat Masnya kayak gitu. Emang di pertanian itu suka pertanian dari kapan, Mas? Apa dari kecil? Saya suka pertanian itu belum lama. Seneng di bidang pertanian baru beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi sampai detail sukanya di pertanian itu baru sekitar 2-3 tahun ini. Baru ya? Baru saja. Titik ketika Mas itu senang pertanian itu pas momentum apa? Waktu itu saya sempat waktu sekolah, waktu SMA itu sering ke lahan, tapi waktu itu kita nggak punya lahan, orang tua juga bukan basicnya bukan pertanian, jadi nggak punya lahan pertanian, tapi sering ada temen itu bapaknya punya lahan, kadang kalau mau cari temen itu pasti di lahan pertanian, tapi waktu itu lahan tanaman padi. Nah, kebetulan saat itu ada momen yang waktu itu penanamannya itu tanam sayuran di wilayah saya, kecamatan tempat saya tinggal, itu jarang banget orang nanam sayuran. Akan tetapi waktu itu ada petani, kebetulan orang tua temen itu kok nanemnya sayuran. Waktu itu nanam sayur sawi ya. Nanam sawi itu rasanya kok seperti gimana gitu loh. Dimana di lingkungan tersebut jarang orang nanam sayuran, akan tetapi di situ ada satu petani yang nanam sayuran. Jadi kan agak nggak wajar gitu ya. Nggak wajar kondisi pertaniannya seperti itu, tapi waktu itu tanamnya sayur. Subur. Waktu itu memang lahannya itu di dekat sungai, jadi tanahnya itu masih tanahnya ladu, bukan lempung yang kebanyakan tanah hitam, kan, tetapi ladu. Memang di pinggiran kali lahannya itu subur sekali, bagus sekali. Jadi itulah awal pertama saya tertarik di dunia pertanian. Waktu itu pas melihat lahan tanaman sawi tersebut. Kalau background pendidikan, Mas? Pendidikan saya pertanian di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Nah, Mas ini mendalami, kan kalau pertanian itu kan luas ya, ada ilmu tanah, ilmu kimia juga masuk, tumbuhan, biologi kayak gitu. Mas itu mendalami teori terus ilmu tentang pertanian itu didapat dari mana, Mas? Itu waktu sekolah atau waktu kuliah itu memang ada background seperti itu. Akan tetapi lebih fokus, kalau saya itu lebih fokus ke budidaya pertaniannya. Jadi sistem dari penanaman tanaman itu, dari budidaya tanaman itu. Jadi kalau untuk misal dari pestisida, misal dari tanah, misal dari apa, itu pengalaman pribadi, Mas. Jadi pengalaman pribadi, kebetulan di rumah itu ada usaha kecil-kecilan, kios pertanian. Nah, itu pengalaman yang saya dapat dari situ.
di pengalaman itu apakah didapat dari sebuah masalah atau sengaja belajar di situ? Awal pertamanya itu memang gimana ya, dari suatu permasalahan hingga muncul niat untuk belajar. Ya, untuk menyelesaikan masalah untuk tersebut. menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Karena apa? Waktu itu saya usaha di kios pertanian, apabila nantinya kita juga ada keluhan-keluhan dari petani, kita sebagai kios kan juga tidak hanya menjual saja. Tidak hanya menjual, tapi bisa menjelaskan kepada petani apa yang mereka butuhkan, apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi tanaman yang mereka keluhkan. Misal ada hama, penyakit, nanti kita juga bisa memberikan solusi, oh pakainya seperti ini, pakai seperti ini. Bukan hanya sekedar menjual, oh obatnya ini. Kita juga harus tahu bahan-bahan yang ada di pestisida tersebut, apakah itu cocok untuk hama dan penyakit satu dengan yang lainnya, apa enggak, atau pupuknya itu bisa digunakan untuk kondisi tanaman seperti ini, apa kondisi tanaman yang ada keluhan tanaman yang lainnya, itu kita juga bisa memberitahukan kepada petani tersebut. Jadi dari pengalaman petani kita ambil solusinya, kita berikan solusinya dengan pembelajaran juga dari petani, kita bisa memberi solusi bagi para petani tersebut. Jadi saling menguntungkan antara petani dengan kios itu. Jadi kalau kios itu backgroundnya bukan dari petani dari awal, akan tetapi kalau petani itu sudah bertani puluhan tahun, pengalaman mereka tahu. Tapi mungkin teori-teori yang saat ini teori-teori modern, istilahnya teori-teori baru, itu tentunya mereka belum banyak yang memahami, akan tetapi kita punya sedikit teori, bisa kita aplikasikan ke situ tadi. Ya, saya mau tanya tentang pupuk apa aja sih yang pokok untuk pertanian, Mas? Sebenarnya dipakai yang kalau gitu. Untuk pertanian itu, untuk tanaman itu memang ada pupuk-pupuk yang paling dasar, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan juga ada unsur-unsur makro sekundernya, seperti kalsium, dan sebagainya, dan juga unsur mikro ya. Unsur mikro itu bisa dikatakan pupuk, tapi dalam jumlah yang kecil. Itu ada contohnya silika, ada boron, dan sebagainya. Itu ada beberapa unsur yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, dan fungsinya juga nggak sebesar untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrogen, fosfat, kalium tersebut. Ya, pupuk mikro itu sebenarnya kan antara ada dan nggak ada, Mas. Jadi kan kadang itu petani itu nggak memperhatikan antara oh ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar apa enggak. Kayak gitu. Terus apa sih yang kok ini kekurangan pupuk mikro itu, cirinya apa sih di pertumbuhan kayak gitu loh? Nah, sebenarnya kan ada kekurangan tanaman, bisa dilihat dari dari penampakan tanamannya, apakah seperti daunnya, mungkin seperti daunnya itu agak kurang maksimal, kurang besar, itu tentunya memang nanti didukung dengan pupuk. Kalau pupuk nitrogen, fosfat, kaliumnya, NPK-nya itu sudah ada, sudah tercukupi, akan tetapi kok masih penampakan di tanaman itu kurang menyenangkan. Contohnya daun. Daun apa, Mas? Daun, misalnya daun cabai aja lah. Daun cabai yang saat ini kita tanam, kadang kan daun itu bisa rontok. Oh, rontok. Daun rontok atau bunga rontok. Rontok itu kekurangan? Nah, itu bisa digunakan, kalau kami kemarin sudah uji coba, dan kita coba di greenhouse yang ada di tempat kami, itu tanaman itu kita tambahkan kalsium. Karena apa? Kalsium itu bisa memperkuat daya rekatnya bunga di batang biar tidak mudah rontok, dan juga daunnya. Itu juga bisa mempertebal kutikula pada kulit tanaman, jadi tidak mudah untuk diserang hama penyakit. Oh, kayak gitu. Itu salah satu contoh dari unsur-unsur mikro. Yang satunya lagi ada juga yang untuk unsur boron. Boron itu dia juga
bisa istilahnya kalau di dalam tubuh seseorang itu memperlancar peredaran darahnya, memperlancar daya pengangkut dari pupuk-pupuk dari bawah ke atas dalam proses fotosintesis, itu bisa membantu itu. Jadi kalau ketersediaan unsur hara mikro itu ada di lahan atau di tanaman, itu kebutuhan-kebutuhan yang kecil yang tidak kita perhatikan, yang tidak ada di unsur yang besar seperti nitrogen, fosfat, kalium, itu bisa membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi berarti harus ada ya, harus paling enggak ada berapa persen? Ada berapa persen harus ada. Ya.